Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 2 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Sebanyak 2,5 ton logistik dan ransum operasi Nusantara dari Mabes Polri tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Kunjungan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo ke Flores Timur menjadi momen penting untuk meningkatkan pelayanan publik di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur. Direktorat Polairut Polda Banten menggelar syukuran HUT ke-75 Korps Polairut Bahar Kam Polri. Di informasi pertama pemirsa, ditipu polisi palsu modus AI, Ibu Parubaya asal Surakarta diantar pulang polisi asli Polres Lamongan. Peristiwa penipuan modus memakai artificial intelligence mengatasnamakan personel Polres Lamongan. Komitmen Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan terbaik kembali mendapatkan apresiasi masyarakat. Pamapta 3 Polres Lamongan yang dipimpin oleh Ibda Davier Figit menunjukkan aksi humanis dengan membantu seorang ibu parubaya asal Surakarta yang menjadi korban penipuan online berkedok polisi palsu menggunakan modus berbasis teknologi AI. Ibu berusia 68 tahun tersebut nekat datang dari kota Surakarta ke Lamongan untuk mencari kebenaran terkait dugaan penipuan yang dialaminya. Setibanya di Mapolres Lamongan, korban langsung disambut dan dibantu oleh petugas. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Muhammad Hamzaid menegaskan, pelaku menjanjikan bantuan dana sebesar 35 juta rupiah untuk biaya pengobatan korban. Namun dengan dalih biaya administrasi, korban diminta mentransfer uang secara bertahap hingga total mencapai kurang lebih 10 juta rupiah. Merasa perlu memastikan kebenaran informasi, korban mendatangi Polres Lamongan untuk bertemu dengan Ibda Purnomo yang wajahnya dimanfaatkan oleh pelaku memakai artificial intelligence. Petugas kemudian memberikan penjelasan detail kepada korban dan memastikan bahwa kejadian tersebut merupakan modus penipuan online berbasis teknologi AI. Pelaku memalsukan identitas serta mengatasnamakan anggota Polri untuk meyakinkan korban. Tindakan cepat, peduli, dan humanis yang dilakukan oleh Pamapta 3 Polres Lamongan menjadi bukti nyata bahwa Polres Lamongan terus berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terutama para korban kejahatan yang membutuhkan pendampingan dan perhatian lebih. Dari Humas Polres Lamongan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah pemirsa, Polres Pemalang berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan di Saradan. Pengungkapan ini menjawab misteri di balik penemuan jasad korban pada Minggu 23 November 2025 lalu oleh keluarga dan kerabat korban yang mencari keberadaannya. Berikut informasi selengkapnya. Kasus pembunuhan tragis terhadap seorang perempuan berinisial K berusia 35 tahun di sebuah rumah di Desa Saradan, Kecamatan Pemalang, yang terjadi pada 22 November 2025, akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Pemalang. Hanya dalam waktu 2 hari, polisi berhasil menangkap tersangka utama berinisial R, warga Desa Lawang Rejo, Kecamatan Pemalang. Penangkapan terhadap R dilakukan pada Senin 24 November 2025 malam di wilayah Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang.
Motif kejahatan sadis ini juga kuat berakar dari hubungan asmara gelap antara tersangka dan korban yang telah diketahui oleh istri R. Korban K juga kerap melakukan intimidasi terhadap istri R, bahkan mengancam akan menyebarkan foto-foto mesra mereka kepada keluarga tersangka. Tersangka kemudian mencekik leher korban dan melayangkan pukulan berulang kali ke wajah korban. Setelah korban tak berdaya, tersangka melakukan tindakan keji lanjutan dengan mengikat leher, tangan, dan kaki korban, lalu memindahkannya ke kamar mandi dan menutup kepala korban menggunakan plastik. Awal mula kejadian atau pengetahuan daripada perkara ini, ada korban yang kemudian dilaporkan oleh keluarganya ke Polsek Pemalang Kota. Penemuan mayat, awalnya penemuan mayat. Namun demikian ketika Polsek Pemalang Kota mendatangi TKP, kemudian menginformasikan kepada kami Satreskrim Polres Pemalang, dan kami turun tim menuju TKP. Kami melibatkan tim Inafis Polres Pemalang berikut dengan Briket Reskrim. Kemudian kami melakukan olah TKP. Di dalam olah TKP tersebut, kami meyakini bahwa perkara ini bukan penemuan mayat biasa, karena di situ kami lihat korban itu terikat kaki dan tangannya, bahkan kepalanya juga dibungkus menggunakan plastik. Setelah melakukan olah TKP tersebut, kemudian jenazah kami evakuasi ke Rumah Sakit Dr. Azhari. Hasil visum interpretum luar yang dilakukan oleh dokter jaga di sana mengatakan bahwa ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul. Kami komunikasi dengan tim dari Bidokes Polda Jateng untuk melakukan otopsi. Kemudian supaya rekan-rekan tahu bahwa kejadian atau diketahuinya perkara tersebut pada hari Minggu sore sekitar jam 18.00. Kemudian kami koordinasi dengan Bidokes Polda Jateng untuk dilakukan otopsi. Hari Seninnya, tanggal 24 kemarin, tim Bidokes Polda Jateng datang ke Rumah Sakit Dr. Azhari Pemalang untuk melakukan otopsi. Dari hasil otopsi menyimpulkan tim dari dokter forensik bahwa penyebab kematian korban ada benturan di kepala, benturan benda tumpul. Kemudian ada bekas bekapan dalam arti tidak bisa bernafas korban ini. Kemudian ada jeratan tali di leher. Itu yang menurut dari dokter forensik merupakan penyebab kematian dari korban. Atas perbuatannya, tersangka R dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, unit Intel Air Subdit Gakum berkolaborasi dengan Marnit Polairut Kabupaten Pulau Taliabu berhasil menggagalkan peredaran dan menyita narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,66 gram dalam sebuah operasi penangkapan. Pemirsa, unit Intel Air Satpol Airut Taliabu berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dari Luwuk. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Operasi tersebut berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial D 35 tahun asal Banggai, Sulawesi Tengah di kawasan pesisir pantai Desa Wayo, Kecamatan Talibau Barat. Pada saat itu tersangka diduga baru saja tiba dari Kota Luwuk, Kabupaten Banggai dengan menggunakan kapal Gracelia. Terduga pelaku diketahui membawa narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikemas dalam beberapa paket dengan harga jual yang variatif, yakni Rp1.000.000, Rp500.000, dan Rp300.000. Personel berhasil mengidentifikasi wajah dan mengabadikan foto serta video tersangka, kendaraan yang digunakan, dan sejumlah paket sabu yang hendak diedarkan, termasuk satu paket senilai Rp500.000. Tim gabungan yang terdiri dari personel unit Intel Air, Marnit Polairut Talibau, dan satu personel Polres Talibau melakukan pengejaran dan penangkapan di pantai Desa Wayo. Dan saat ditangkap, D diduga sedang melakukan transaksi peredaran sabu.
Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 1,66 gram dalam keadaan kotor atau setara dengan 1,20 gram setelah dibersihkan dari kemasan. Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke markas unit Polairut Kabupaten Pulau Talibau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka kemudian menjalani tes urin dan hasil positif menggunakan narkotika. Atas tindakannya tersangka D dijerat dengan 3 pasal sekaligus, yaitu pasal 114 ayat 1 dan 2, pasal 112 ayat 1 dan 2, serta pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal-pasal tersebut mengancam pidana penjara berat bagi pelaku perdagangan, kepemilikan, dan penyalahgunaan narkotika golongan 1. Informasi dapat kami sampaikan, saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.